Buktinya tatkala ada orang yang membicarakan tentang bahwasanya orang berjenggot itu semakin jenggotnya panjang semakin bodoh, saya nggak peduli ya, ini adalah wasiat Abu ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kan ada kan pernah itu ya, orang berjenggot atau berjambang atau brewok itu bodoh gitu ya, bahasanya goblok gitu katanya, semakin panjang semakin goblok. Saya nggak peduli itu, karena apa, ini adalah wasiat dari Abu ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini adalah tanggal ke-8 Ramadan atau tanggal 1 Mei, yang mana malam hari ini bertepatan dengan peringatan 40 hari wafatnya Ayahanda Ki Basori Alawi, dan sekaligus haul guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana beliau wafatnya pada tanggal 15 Ramadan pada tahun 2004. Dan saya memadukan acara malam hari ini adalah kita niatkan untuk memperingati pertama haul dari guru besar saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga memperingati 40 hari wafatnya Ayahanda Ki Basori Alawi. Tadi kita ba'dal asr menjelang buka puasa sudah kita laksanakan khatmul Quran dan juga pembacaan tahlil dan yasin. Untuk malam hari ini, sebelum kita lanjutkan untuk bernostalgia mengenang jasa-jasa beliau berdua, minimal apa yang pernah saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri ya. Mari kita membaca doa wahbah atau doa tahlil untuk beliau berdua, sekaligus saya tambah dengan doa tahlil ini diperuntukkan untuk ibunda saya, yaitu Ibunda Haja Komaria binti Abdul Hamid yang sudah wafat terlebih dahulu ya, 2 tahun yang lampau kurang lebih. Karena itu mari kita baca doa tahlil, mohon dengan ikhlas dan pahalanya ditujukan untuk beliau bertiga, tentunya dengan semua orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah SWT, dan juga orang tua dari para pendengar. Mudah-mudahan amwat, yaitu orang setelah meninggal dunia di kalangan kita semua ya, jenazah-jenazah yang ada di pekuburan yang ada keterkaitan dengan kita, mudah-mudahan malam hari ini mereka diampuni semua dosa-dosanya, ditinggikan semua derajatnya, Allahumma amin. Ala hadiniyah wa li kulli natin salihah, thumma ila roh, khususan ila roh Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa ila roh walidi Ki Haji Basori Alawi, thumma ila roh walidati Ibunda Haja Komaria binti Abdul Hamid, wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi alihi wa alina ajma'in, annallah yaghfir lahu wa annallah yu'li darajati fil jannah wa annallah yaj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la yaj'al hufratan min hufarin niran wa annallah yajma'hum bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil qabri qabla al-akhirah wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekaligus juga saya ingin doa kita ini diperuntukkan untuk kedua bapak dan ibu mertua saya, yaitu almarhum
Bapak Ubed Manggus, Bapak Ubed Bamajbur, dan Ibu Zainab Manggus yang juga telah meninggal dunia sebelum saya menikah dengan istri saya, bahkan tatkala istri saya masih kecil. Mudah-mudahan beliau berdua, kedua orang tua atau mertua kami ini juga diberi pengampunan oleh Allah SWT dan dijadikan amal ibadahnya diterima serta beri derajat yang sangat mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita juga semua kelak tatkala kita meninggal dunia mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan juga mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT dan menjadi kekasih dari Nabi Muhammad SAW. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله وبحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين ثوابا مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من كانت القراءة بأسمائهم وتلون ذلك من أجلهم أبويا سيد محمد بن عربي المالكي ووالدي كيجي بصري علوي ووالدتي Ibu Haja Komaria binti Abdul Hamid wa ammi Ubed Bamajbur wa ammati Zainab Manggus. Allahumma ij'alhu fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa iqqan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum واجعل الجنة مأواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم بنور القرآن وبنور شهر رمضان وبنور صيام شهر رمضان. اللهم اجمعهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في القبر قبل الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح من ضجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة خصوصا من لا
لا زائر ولا ذاكر له وعم الجميع بالرحمة والرضوان وأسكننا وإياهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا واعبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تخيبنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحيتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bacaan doa tahlil dalam rangkaian pada hari ini mulai sore tadi sudah kita bacakan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima doa kita semua. Allahumma amin. Untuk berikutnya kita menggunakan metode tanya jawab, Ustaz. Ya, rupanya ini para santri dari saya lihat sudah banyak mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan ya, dikumpulkan pada antum Ustaz tadi ya. Okay. Karena itu kita akan sedikit mengenal Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki dan juga Ayahanda Ki Basri Alawi melewati pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa saya jawab ya. Silakan Ustaz, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita tema yang berbeda karena sebelumnya kita kajian. Untuk malam ini kita temanya mengenang jasa beliau berdua, yaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kemudian Kiai Haji Muhammad Basri Alwi. Ini alhamdulillah Pak Kiai sudah ada beberapa pertanyaan dari para santri yang berhasil kami kumpulkan mengenai hubungan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan Kiai Haji Muhammad Basri Alwi. Pertama, bagaimana hubungan Kiai Haji Basri Alwi dengan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Kemudian bagaimana keakraban antara Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan Kiai Haji Basri Alwi ketika berjumpa? Kemudian apakah Abuya pernah berkunjung ke tempat Kiai Haji Basri Alwi? Dan apakah setiap Kiai Haji Basri Alwi umrah selalu berkunjung ke tempat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Baik, ini jadi saya sedikit ternyau juga ya ditanya ya. Kedua, beliau berdua ini adalah orang luar biasa, paling tidak dalam pandangan hidup saya. Yang satu guru, yang satu orang tua ya. Dua-duanya tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Dan kebetulan yang satu haulnya pada tanggal 15 atau bulan Ramadan. Sekarang Ayahanda ini 40 harinya pada bulan suci Ramadan. Jadi ini satu hal yang ada keterkaitan ya. Baik, begini ya. Kalau hubungan Ayahanda Ki Basri Alawi dengan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pertama yang jelas beliau Ayahanda ini kan wali murid ya. Saya kan santri di Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya. Dengan ayah saya otomatis jadi wali santri kan gitu. Kalau namanya wali santri ya pasti hubungannya dekat gitu ya. Itu. Kemudian keakraban beliau ini luar biasa. Ayah saya walaupun usianya lebih tua dari Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, tapi di mana beliau tatkala menceritakan tentang Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, saya ini muridnya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu. Padahal secara usia jauh lebih tua, ayah saya lebih tua daripada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi
sejak Abuya dulu datang ke Indonesia, berdakwah di Indonesia, kemudian datang ke Malang, maka sejak itu Ayahanda Ki Basori Alawi sudah langsung ingin belajar dan ikut belajar. Dulu Abuya itu pernah punya punya rumah di Malang, namanya daerah Mergan, punya rumah, tapi ditempati nggak setiap saat. Paling tidak tatkala beliau ke Indonesia, di antara sekian banyak lawatannya atau safari dakwahnya di Indonesia, beliau kemudian tetap di Malang. Kadang-kadang 1 bulan di Malang gitu. Itu Ayahanda Ki Basori Alawi ya tidak pernah telat, selalu ikut mengaji. Begitu. Nah, kemudian keakraban beliau ya saya tahu sekali itu. Kalau sudah ketemu ya saling memuji gitu ya. Cuman memang ada keterbatasan bahasa ya. Bagaimanapun juga ayah saya Ki Basori Alawi, beliau adalah orang Indonesia ya enggak. Kalau dalam bahasa Arabnya ya ada keterbatasan karena penggunaan bahasa orang Indonesia, walaupun beliau seorang ulama yang terbiasa menggunakan bahasa Arab Fusha, sedangkan di Mekah ini Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki seperti kami-kami ini dulu murid-muridnya, banyak bahasa itu diwarnai juga dengan bahasa setempat, sehingga kadang-kadang ada sedikit tidak nyambung gitu ya. Bukan tidak nyambung orangnya, tapi bahasanya ini tidak nyambung. Kan kadang-kadang saya jadi mutarjem juga ya. Jadi kalau ayahanda ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, yang banyak menyampaikan, maka saya jadi penerjemahnya. Itu tatkala saya di sana. Ya, begitu. Tatkala Abuya Syekh Muhammad bin Al-Maliki berbicara, ayah saya paham gitu. Tapi kan untuk sambung ini kan perlu mediasi kan gitu ya. Itu yang saya tahu. Dan Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki itu sangat senang sekali kalau kedatangan ayah saya. Kenapa? Karena Abuya tahu kalau ayah saya ini ahlul Quran, gitu ya. Sedangkan ayah saya tahu kalau Abuya ini adalah ahlul ilm, ya dah. Bahkan sebagai ulama dunia kan gitu. Otomatis ayah saya tatkala dihormati atau mendapat penghormatan dari Abuya merasa senang sekali kan gitu. Sebaliknya, tatkala Abuya dulu datang ke Indonesia atau tatkala ayah saya datang ke Mekah berjumpa dengan beliau, dengan ayah saya gitu, wah ini luar biasa sambutannya, hadiahnya juga banyak diberikan ya, begitu dan seterusnya. Saya tentu di sini hanya menceritakan tentang ayah saya. Saya tidak membicarakan tentang kiai-kiai lain yang punya pengalaman sendiri-sendiri ya, atau habaib yang lain. Karena malam ini kan haul Abuya dan sekaligus 40 hari mengenang ayah saya. Jadi mohon maaf ya. Jadi tentu saya harus menceritakan beliau berdua. Untuk yang lain-lain itu silakan masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri kan begitu ya. Nah, ayah saya itu diistimewakan sama Abuya kalau datang ke Mekah. Ya, begitu. Duduknya juga diistimewakan, disatukan dengan ulama-ulama yang ada di sana gitu ya. Itu Abuya selalu menempatkan seseorang pada tempatnya gitu. Ya, itu luar biasa. Kemudian Abuya dulu pernah berkunjung, yaitu berkunjung ke Indonesia, kemudian datang ke rumah Abah, yaitu di PIG, Pesantren Al-Quran. Waktu itu masih seingat saya, muridnya baru 60-an gitu ya, kurang lebih itu ya, datang. Jadi dari Malang beliau, kemudian dengan rombongan siang hari seingat saya, kemudian singgah tempat Abah saya. Begitu, ya tentu karena ini tamu dari luar negeri waktu itu ya, dari Mekah, ya dihormati sedemikian rupa lah. Ini yang terjadi. Sedangkan ayah saya setiap kali haji atau umroh itu pasti sudah mampir singgah ke pesantren atau ke rumah Abuya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Begitu, jadi saling lah. Beliau berdua itu saling kunjung-mengunjung gitu ya. Ini keakraban dari Abuya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki serta ayahanda Ki Basori Alawi. Itu kalau ayah saya datang ke Mekah misalnya, kemudian dengar, kadang-kadang saya informasi pada kawan-kawan yang ada di sana, adik-adik kelas saya itu ya, saya katakan ayah saya sekarang datang umroh gitu. Langsung kawan-kawan saya di sana mengatakan kepada Abuya Syekh Muhammad bin Alawi almarhum, bahkan juga dilanjutkan dengan masanya Abuya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, yaitu putra beliau. Itu kalau dengar ayah saya datang, maka dicari di mana, dijemput, dikirim mobil, dijemput, begitu yang sering terjadi. Itulah keakraban antara keluarga kami di Singosari ini dengan keluarga dari Mekah, yaitu Abuya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Begitu Ustaz. Baik. Ada lagi Kiai.
tentang saling menghormati antara beliau berdua. Baik. Bagaimana tanggapan Kiai Basori Alwi terhadap sosok Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Baik. Kemudian pujian apa yang pernah disampaikan Kiai Haji Basori Alwi terhadap Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Begitupun sebaliknya, pujian yang pernah disampaikan oleh Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki terhadap Kiai Haji Basori Alwi. Baik, tadi saling menghormati sudah ya, tapi ini pertanyaannya apa tanggapan ayah saya gitu ya terhadap guru saya kan gitu kan ya. Apa tanggapan ayah saya terhadap guru saya? Oh itu jelas beliau ayah saya itu senantiasa mengatakan kalau Abuya ini sudah zaman sekarang adalah orang paling alim gitu ya. Zaman sekarang ini orang yang paling alim adalah Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena itu ayah saya merasa senang sekali kalau diakui menjadi murid dari Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Hanya saja begini nih, kawan-kawan saya sesama alumni Mekah itu kan kita punya kumpulan namanya Hayatus Sofa, Hayatus Sofa Al-Malikiyah gitu kan. Ini kan sungkan ya atau merasa tidak enak kalau memasukkan nama ayah saya yang usianya 95 tahun gitu ya sebagai anggota, ya gak enak. Maka beliau-beliau yang sepuh-sepuh itu tetap jadikan seperti anggota kehormatan, tapi tidak tercatat sebagai alumni gitu ya. Ya karena ini ta'aduban kepada orang tua ya. Saya dulu kan pengurusnya, kan tidak enak. Masa saya pengurusnya di Asofa gitu, saya masukkan nama ayah saya, masa saya alumni, ayah saya juga alumni kan tidak enak juga ya. Karena beliau sepuh, tapi ayah saya itu pengen sekali gitu. Bukan apa-apa, pengen diakui sebagai murid Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan itu diceramahkan di mana-mana. Bahkan ajaran, bukan sekedar ajaran ilmu ya. Kalau ilmu misalnya fikih, ketauhidan itu maklum ya. Ajaran kesehatan itu aja dipegang teguh sama ayah saya. Itu ceritanya ayah saya itu pernah kelihatan lemes gitu. Kemudian ditanya, ini cerita ayah saya sendiri yang saya tidak tahu ya cerita ini ya. Saya tidak lihat sendiri, tapi ceritanya ayah saya sering disampaikan. Ditanya sama Abuya Said Al-Maliki, maaf ini bahasa beliau ceritanya, hei Basori gitu kan ya, kamu ini sakit ya? Ini ya, iya Abuya saya sakit. Terus Abuya bilang gini sama ayah saya, begini Basori ya, kalau kamu sakit ya, kamu gak usah mikirin kalau kamu itu sakit, gak usah dipikirin, nanti kamu tambah sakit. Kamu tetap berobat tapi gak usah dipikirin, kamu anggap aja sehat gitu. Ya, subhanallah itu ajaran dari Abuya, dipegang sampai kapanpun, sampai beliau wafat itu yang sering diceritakan kalau hal-hal Abuya, ya ini sering diceritakan. Jadi sampai ajaran kesehatan itu berpegang teguh dengan dawuhnya, kalamnya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena saking kepingin dianggap sebagai murid ya. Sedangkan Abuya tahu ayah saya ini orang tua ahli Quran, ya selalu dipuji, masya Allah. Kalau di sana ini dikenalkan lah sama masyarakat Mekah, oh masya Allah ini datang Kiai Basori Alawi, ayahnya Lutfi Basori, ini beliau ahli Quran. Itu senantiasa diperkenalkan kepada kumpulan yang Abuya ada di situ, ya kan? Itu begitu. Kemudian kalau pujian Abuya kepada ayah saya, ya sudah maklum bahwa ayah saya ini ulama sepuh, itu selalu disampaikan ya, termasuk sesepuh yang ada di Indonesia. Beberapa kawan itu juga dianjurkan kalau pulang datangilah orang-orang sepuh itu ya. Maka termasuk ayah saya sering didatangi oleh kawan-kawan alumni kan gitu. Ya karena ini penghormatan dari Abuya yang dilanjutkan oleh kawan-kawan saya. Demikian juga kami menganggap wali murid yang sesama ayah saya itu ya, yang sepuh itu kami juga, walaupun kami murid di Abuya sana, merasa itu orang tua kami juga gitu. Maka kawan-kawan alumni Mekah juga merasa ayah saya ini orang tua mereka juga. Mau itu kalangan habaib, kalangan asatidzah, kiai-kiai begitu, meletakkan orang tua yang menjadi wali murid di Abuya ya, karena putranya di sana itu seperti sama dengan orang tuanya masing-masing. Begitu ini cara itu ajaran Abuya untuk menghormati kiai-kiai yang ada di Indonesia yang punya ta'alluq hubungan karena anaknya di sana ya. Dalam bab ini adalah ayah saya Kiai Basori Alawi karena kita sedang membahas beliau. Begitu. Kemudian Kiai ini
pertanyaan mengenai hubungan Kiai Lutfi dengan Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bagaimana kisah Kiai Lutfi Basori bisa menuntut ilmu atau mondok ke tempat Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Apakah diberi restu oleh Kiai Haji Muhammad Basori Alwi? Dan apa kegiatan Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki ketika berada di Indonesia? Kemudian berapa lama Kiai Lutfi ketika mondok di tempat Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Baik. Dan kenangan dan wejangan apa yang paling lekat di hati Kiai Lutfi dengan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan dengan Kiai Haji Basori Alwi? Baik, ini berarti tanya saya ini ya, tentang saya ya. Jangan-jangan ini nanti apa namanya biodata saya ini ya. Padahal mestinya biografi orang yang meninggal dunia, tapi tidak apa-apa lah, namanya ada hubungan ya. Baik, jadi begini, tadi kan saya cerita bahwa Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki itu kan pernah beli rumah di Margan Malang kan gitu kan. Lah suatu saat yang tadi itu saya ceritakan pertama dulu masih awal-awal tahun 80-an itu, tatkala Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki ini datang ke Malang, kemudian singgah ya, terus mampir singgah ke pesantren ilmu Al-Quran yang dibangun oleh ayahanda Ki Basori Alawi atau singkatnya PIQ itu ya, di Singosari kan gitu. Kemudian waktu itu beberapa murid-murid, saya ingat saya memang kan 60 orang yang kurang lebih ya. Kemudian Abuya tanya kepada ayah saya, mana anak-anakmu gitu. Akhirnya kami anak-anaknya Abah dikumpulkan, disuruh di depan gitu, dan Abuya duduk di sini misalnya ya, maka kami suruh duduk di depan bersama dengan murid-murid. Kemudian Abuya itu minta kasur, katanya saya kerasan di sini, saya senang di sini, betah saya gitu. Kemudian diambilkan kasur lantai itu ya, sambal bantal dan segala macam gitu. Kemudian sudah, saya dipandang saja sama Abuya waktu itu. Kemudian dipanggil saya, sini gitu. Wah, saya pikir nih tamu ini, dan saya dikasih tahu sama Abah waktu beliau mau hadir itu, mau datang ke Indonesia, ke Malang atau ke rumah, kami diberitahu ini mau ada tamu, katanya ada tamu seorang kekasih Allah, waliun minal aulia, ya kekasih Allah yang datang dari Mekah. Ini luar biasa. Sudah, nah saya pernah juga membaca kisah, walaupun tidak sempurna. Waktu itu saya masih SMP, jadi antara seneng seneng baca dan seneng main gitu. Jadi tidak fokus lah pikirannya itu ya. Nah, saya itu pernah mendengar, dan saya membaca itu mungkin salah paham saya, Saya membaca bahwasanya umumnya orang diangkat menjadi waliullah diantaranya itu karena mereka ini adalah selalu menjaga dari wudhu tidak batal, ya namanya daimul wudhu. Artinya gini, andai kata ada seorang minal aulia kekasih Allah itu ya, kemudian sudah melaksanakan sholat, misalnya saya katakan sholat subuh ya, wudhu sudah, maka dijaga itu wudhunya. Kalau misalnya jam 7 maaf kentut itu ya, langsung wudhu lagi ya, sudah sampai setengah 9 kentut lagi ya, wudhu lagi ya. Artinya daimul wudhu, menjaga wudhu ya. Sudah, namanya saya masih muda sekali itu, paham saya jadi namanya seorang wali itu tidak boleh kentut gitu. Ini kan paham anak kecil mestinya, artinya nggak kentut itu, namanya wali itu nggak kentut. Begitu itu paham saya. Itu nggak ada kaitannya dengan Abuya atau apa, pokoknya paham saya mungkin saat itu ya salah gitu ya. Namanya buang air kecil itu kan ya alami kan gitu ya, bukan suatu hal yang aib kan gitu ya. Buang air besar, berak, kencing, kentut itu kan bukan aib ya. Ya cuman ada aturan tersendiri di dalam syariat. Nah, ringkas cerita, tatkala saya dipanggil sudah, ternyata saya suruh pijit. Saya pijit kaki beliau, sudah saya pijit gitu. Sudah, kemudian disuruh pindah ke punggung beliau. Nah, saya pun pijit. Ya namanya tamu. Ya saya bukan tukang pijit, bisa-bisanya gitu. Pokoknya gini-gini aja gitu ya. Nah, sudah, ternyata Abuya itu Masya Allah perhatian sama orang-orang pesantren, sama anak-anak muda. Seperti Rasulullah SAW kan, sangat peduli kepada anak-anak kecil, anak-anak muda kan gitu kan. Ya, seperti Sayyidina Hasan, ya apa tuh, tatkala Rasulullah di kecilnya Sayyidina Hasan ya, tatkala Rasulullah sujud, maka Sayyidina Hasan naik kemana? Punggungnya. Itu gak langsung begini kan, turun, enggak begitu kan, pelan-pelan dulu, ya begitulah.
jadi meletakkan anak-anak muda, Abuya pun mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghibur lah begitu. Sudah, ya saya sebisa-bisanya aja, ya pegang-pegang gini gitu. Subhanallah, ya namanya orang, saya tidak apa, cuman ini kan cerita ini ya, kok saya bisa ikut ke Mekah itu kan gitu. Subhanallah, di saat itu ya saya nggak tahu, ya ini bukan bukan aib ya, saya kira bukan aib. Tiba-tiba Abuya itu saya dengar, ya terkentut lah barangkali begitu ya. Saya kan tadi dikatakan, loh abah saya bilang ini tamu ini wali kan gitu kan ya. Lah kok kentut gitu kan. Ini dalam pandangan saya masih kecil, SMP waktu itu ya. Jadi saya tertawa akhirnya. Jadi tertawa. Loh, melihat saya tertawa itu Abuya melihat ini ngetawain siapa gitu. Langsung saya dipegang dan diterjemahkan, ada namanya Kiai Muiz Trimidi almarhum, diterjemahkan. Isyada katanya. Apa itu kok tertawa? Ngetawain saya apa? Saya ditanya, saya polos saja jawab. Iya, karena kentut kan gitu. Akhirnya Abuya seneng ternyata. Oh, anak ini lucu ini ternyata. Nah ini enggak takutan gitu ya. Ini hanya senang lah, senang guru. Ternyata Abuya itu senang sama anak yang senang guru. Ya. Orang kan biasanya kalau ada tamu kayak gini kan malu kan, kalau kita mesti malu ya, aduh gimana ini tamu. Cuma ya dasar saya nggak paham dan saya berpikir yang aneh-aneh. Katanya wali, nah kok kentut. Padahal jelas Abuya nggak sengaja kan gitu kan, namanya orang kan gitu ya. Sudah, ternyata peristiwa itu gitu. Abuya itu melihat saya ini seneng. Wah, dilihat saya, diajak ketawa saya. Yang semula nggak ngajak ketawa, akhirnya diajak ketawa saya. Akhirnya dibisiki dan disuruh terjemahkan itu. Dibisiki begini. Maukah kamu saya ajak ke Mekah? Ya saya kan kaget gitu ya. Anak SMP mau diajak ke Mekah itu. Waktu itu nggak ada pikiran mau mondok, mau bagaimana itu ya. Mungkin saat itu, wah gaya ini ya keluar negeri gitu ya. Pikiran anak kecil, SMP misalnya. Mungkin ya gitulah. Akhirnya diterjemahkan sama Kiai Muiz. Kamu mau nggak diajak Abuya ke Mekah? Saya nggak pikir panjang, mau, langsung gitu aja. Ya waktu itu saya mau gitu. Sudah. Dengan berbagai acara-acara sudah dikemas selesai, kemudian pulang kan gitu, pulang ternyata saya ini dituntun sama Abuya sampai turun gitu ya. Jadi kayak diistimewakan, dirangkul gitu sampai ke pintu mobil yang belum mau pulang. Jadi tidak mau pisah sama saya ini. Saya ketawa-ketawa aja, tambah senang Abuya itu ya. Karena Abuya ini anak ini lucu ini, mungkin begitu ya, anak ini bisa menghibur itu, barangkali begitu. Sudahlah, akhirnya selesai pulang, beliau pulang, kemudian berproses waktu makan malam ceritanya. Dulu kami waktu makan malam itu bersama-sama dengan ayah, dengan ibu ya, dengan saudara-saudara. Kemudian saya tanya, saya panggilnya Abah gitu, Bah, apa bener saya diajak ke Mekah? Kata Abah saya, loh saya nggak tahu. Siapa yang mengajak kamu ke Mekah? Ya namanya orang, siapa ngajak kamu ke Mekah? Yang tamu tadi loh Bah gitu. Oh ya gini aja, besok kamu tak ajak ke rumah beliau. Saya tanyakan. Akhirnya saya diajak ke sana sama seorang santri namanya Solehin yang sekarang jadi kiai juga, Mege Solehin Jais, diajak ke sana. Kemudian setelah di rumah itu tiba-tiba dibaiat. Saya dibaiat sama Abuya di depan abah saya. Ya, jadinya Ki Basari, kamu rela enggak gitu kalau anakmu ini saya bawa ke Mekah? Gitu. Ya apa ya, seneng ya. Seorang kiai punya anak suruh mondok, padahal saya senang sekolah kan gitu kan. Langsung saya ribo, katanya abah saya gitu. Ibunya gimana? Ibunya ribo gitu. Saya juga nggak mikir itu gimana besok ke Mekahnya gimana, nggak mikir itu aja. Saya masih muda sekali, yaitu ya usia SMP menjelang SMA, mungkin waktu itu anggap saja usia saya 16-17 kan, pikirannya masih pikiran anak-anak ya. Begitulah kurang lebih itu. Kemudian akhirnya saya diajak, ringkas cerita, saya diperintahkan kalau kamu mau diajak ke Mekah, kamu harus belajar bahasa Arab. Kamu saya titipkan di Darut Tauhid, itu namanya Syekh Abdul ya. Kamu belajar sana bahasa Arab gitu. Ya saya taat saja gitu. Tapi kamu nggak boleh sekolah gitu ya. Wah, nggak boleh sekolah, padahal saya ini senang sekolah saya ya. Alhamdulillah, bukan apa, tahadzutan bin nikmat. Dulu saya kalau sekolah itu biasanya sering kali dalam ranking zaman itu beda dengan zaman sekarang. Rankingnya itu the best 10 gitu ya. 10 besar masuk, selalu begitu saya masuk. Tapi itu suruh tinggal semuanya. Kalau kamu mau pergi ke Mekah, kamu harus mondok dan untuk belajar bahasa Arab. Saya lakukan itu semua. Begitulah berproses. Pada akhirnya
tepat waktunya tahun 1983 saya diajak atau dijemput dengan 4 orang ya. Jadi saya dengan 3 orang. Satu pesawat dengan Abuya, saya, Habib Mikdad Baharun, Kiai Solihin Jais, Kiai Abdullah Murad dari Bali. Begitu. Itu diajak bersama naik pesawat. Itulah kenapa akhirnya saya mondok di Abuya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki di sana. Kemudian berapa lama kan ya? Saya pulangnya 91 pulang. Jadi kalau dihitung ya 8 tahunan lah, ya kurang lebih begitu. Kemudian kenangan apa ya? Jangan lu kalau kenangan di Mekah itu ya banyak ya. Tapi dari sekian kenangan itu, Abuya itu peduli sekali dengan urusan sunnah, ya sunnah. Di antara dari sunnah-sunnah itu kan pelihara jenggot atau jambang brewok kata kita itu kan, itu termasuk sunnatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi kan ya dah. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun diingkari oleh orang-orang liberal ya, tapi itu adalah sunnah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Saya di sana, begitu saya di sana ini melihat orang Arab itu mayoritas pakai jenggot, dengan keluarga saya ini kan jarang yang pakai jenggot ya. Pakai jenggot iya, tapi pakai jambang atau brewok kan enggak keluarga saya. Saya ini baca-baca dan mendengarkan keterangan. Katanya ini jambang, jenggot dan ini kalau sering diberi minyak maka akan tumbuh gitu. Akhirnya saya bikin sendiri itu ya. Saya cari minyak kelapa dicampur dengan minyak zaitun, dicampur dengan air yang ada di sana gitu. Tiap malam ini kawan-kawan juga ada yang begitu ya. Itu tiap malam mau tidur ini saya olesi begini. Saya olesi, ya itu. Subhanallah, ternyata Allah memberikan hal yang memang saya inginkan gitu ya. Saya kayaknya curiga ini Ustadz Burhan sama Ustadz Hadi ini dulu niru saya ya, dioles-olesi sekarang brewok juga. Ya. Nah, begitu Ustadz ceritanya Ustadz. Nah, Abuya melihat bahwa kan abah saya pernah datang dan kakak saya pernah ke Abuya kan gitu waktu di Malang ya kan itu. Abuya ini heran, saya ditanya kamu kok sendirian satu keluarga yang berjambang, kok kamu sendirian gitu. Ya saya ketawa saja. Ternyata Abuya senang gitu. Sudah, begitu mau pulang saya diwasiati khusus. Saya diwasiati khusus. Ya Lutfi, awas ya. Pakai bahasa Arab ya, langsung terjemahkan. Awas kamu, kamu cukur, kamu punya brewok. Anda Saudi, kamu itu seperti orang Saudi, seperti beliau lah itu maksudnya. Saudi maksudnya beliau kan orang Saudi juga. Kebiasaanmu adatmu ini brewok nih, awas ya dicukur. Kasihnya begitu. Naam ya Abuya, naam insya Allah. Sejak itu sudah. Saya nggak mau walaupun ya di banyak waktu itu kawan-kawan atau saudara, kamu kok nggak dicukur aja? Enggak, ini wasiat Abuya. Wasiat Abuya. Ini saya pertahankan sampai sekarang. Itu salah satu ya yang terkenang. Buktinya tatkala ada orang yang membicarakan tentang bahwasanya orang berjenggot itu semakin jenggotnya panjang semakin bodoh, saya nggak peduli ya. Ini adalah wasiat Abuya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kan ada kan pernah itu ya, orang berjenggot atau berjambang atau brewok itu bodoh gitu ya, bahasanya goblok gitu katanya, semakin panjang semakin goblok. Saya nggak peduli itu, karena apa, ini adalah wasiat dari Abuya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bener wasiatnya beliau secara kata-kata banyak, tapi ini amalia langsung ini ya, begitu kurang lebih. Kemudian kalau dengan ayah saya, wajangan beliau yang saya terkenang itu sekarang dijadikan prasasti, dan saya minta itu bahwasanya PIQ apa yang dibangun oleh beliau ya, ini adalah pesantren Ahlussunnah wal Jamaah ya, pesantren Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak boleh dirubah atau ditambah dengan ajaran Wahabi, Syiah dan liberal. Begitu bahasanya abah saya. Wah, saya senang dengan ayah saya yang tegas, seirama dengan saya. Dulu orang-orang beberapa kiai gitu ya, kalau abah saya berdakwah, saya juga berdakwah kan begitu ya. Abah saya juga keras terhadap Wahabi, keras terhadap Syiah dan keras terhadap liberal. Saya juga begitu ternyata ya, dah sama. Kata sebagian orang-orang yang dekat dengan ayah saya ya, dan juga dekat dengan saya, istilah di dalam bahasa Indonesia begini. Kiai Haji Basori Alawi dengan putranya, mereka manggil saya Gus Lutfi, itu gini, itu namanya stali 3 uang. Apa istilah stali 3 uang? Sama saja gitu loh, gak ada bedanya. Itu yang sering saya dengarkan dari orang-orang yang dekat dengan ayah saya sekaligus dekat dengan saya. Namanya apa? Setali 3 uang dalam berdakwah, yaitu anti Wahabi, anti Syiah dan anti liberal gitu.
Jelas Ustaz ya? Jelas, Kiai. Baik, baik. Masih ada ya? Masih ada, Kiai. Baik. Pertanyaan mengenai amaliyah di bulan Ramadan beliau berdua. Apa amaliyah Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika menjelang berbuka puasa atau setiap bulan Ramadan? Dan amalan apa yang sering diamalkan Abuya Said Muhammad Al-Maliki dalam keseharian beliau? Baik. Kemudian apakah benar pada bulan Ramadan Abuya Said Muhammad Al-Maliki sering iktikaf di Masjidil Haram? Baik. Kemudian bagaimana penghormatan Abuya Said Muhammad Al-Maliki ketika menerima tamu khususnya pada bulan Ramadan? Apakah ada pengkhususan atau sama seperti hari-hari biasa? Baik. Kemudian amaliyah apa yang diistiqomahkan oleh Kiai Haji Muhammad Basri Alwi pada bulan Ramadan? Dan amalan Kiai Haji Basri Alwi selain mengajar Al-Quran. Baik, wah ini banyak pertanyaannya ini ya. Tidak apa-apa lah ya, kita sekarang mengenang beliau berdua ya. Mudah-mudahan kita semua kecipratan atau mendapatkan barokah dari beliau berdua ya. Allahumma amin. Baik, amalia apa yang Abuya sering laksanakan pada bulan suci Ramadan itu? Banyak. Pertama beliau itu iktikaf di Masjidil Haram ya, senantiasa iktikaf di Masjidil Haram. Itu begitu. Kemudian di sana saya lihat baca Quran gitu. Dan sedekah luar biasa Buya ini, kalau sedekah di bulan suci Ramadan luar biasa. Saya ini di hari sebelum saya pulang atau tahun sebelum pulang gitu ya, akhir-akhir tahun belum pulang, saya termasuk orang yang senantiasa diajak sama Buya dan seringkali disuruh membawakan dompet beliau yang isinya duit ya, uang. Itu beliau membawa kemana? Ke Masjidil Haram itu. Tengah-tengah mengaji Quran dan melihat gitu, kalau ada kelihatan orang nggak punya itu, kita yang ikut ini ada beberapa, antara lain saya ya, dikasih ambil uang yang itu, gitu, amplop yang itu kasih orang itu, langsung dikasih. Kita jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, semuanya hadiah, Syekh itu. Nggak kenal ini, ya kelihatan orang miskin kan kelihatan kan orang, syuf, aktif fulan ada, gitu. Ini kamu kasih itu yang duduk di sana. Atau ibu fulan itu begitu tuh sering kali ya Bu ya. Nah, yang istimewa alhamdulillah tahaddutsan bin ni'mah. Saya ini termasuk salah satu dari penulis Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Bukan tulisan saya khot saya terbagus, bukan, cuman tulisan saya tidak jelek gitu aja ya. Ya. Alhamdulillah, dan beberapa buku saya tulis. Nah, yang saya ingin ceritakan itu begini. Kalau sudah bulan suci Ramadan, ini kami disuruh cari amplop besar, amplop itu diberi nama itu ya, Syekh Fulan dengan angkanya sekali. Misalnya begini, misalnya di sini ya, misalnya ya, namanya Ustadz siapa tadi? Ustadz Burhanuddin, misalnya 1.000 real, begitu. Ustadz Hadi 2.000 real, Ustadz Mukmin 3.000 real, gitu loh. Saya juga asalnya heran. Kemudian janda-janda di Mekah, ya, janda-janda itu di Mekah. Sayyidah Fulan ini wah banyak, itu sampai mungkin jumlahnya tertulis 100 lebih mungkin ya, itu dengan angkanya sendiri. Jadi ada yang 5 misalnya ada yang 5.000 real, 1.000 real, sekian. Kemudian kami disuruh masukkan ke amplop itu uang sesuai dengan data yang beliau minta. Setelah saya tanya, loh kenapa ya, misalnya kok beda, itu misalnya saja Ustadz Burhan dengan Ustadz Hadi kok beda? Oh ternyata Ustadz Burhan ini anaknya cuma 1, maka diberi 1.000 real. Sedangkan Ustadz Hadi ini anaknya 3, maka dikasih 2.000 real. Begitu. Bahkan janda-janda ini tersusun rapi dengan namanya, keluarganya, jumlahnya, serta nominal yang dikasihkan oleh Abuya. Setelah dikumpulkan, kami yang nulis, saya kan penulisnya salah satu, saya nulis amplop itu, jadi tahu persis. Kadang-kadang juga sekaligus suruh masukkan uangnya, kadang-kadang kawan yang lain, ya. Ada dulu yang sering sama saya itu, antara lain ada namanya Habib Muhammad Al-Kaf, ya, asalnya dari Tegal gitu ya. Itu pernah, ayo saya nulis, dia masukkan amplop begitu. Dan beberapa kawan yang lain lah gantian gitu, tapi kan saya kan penulis. Jadi sering sekali diajak tahu gitu ya. Kemudian setelah terkumpul yang di rumah ini, maka dipanggil seorang Saudi. Dulu ada namanya Syekh Ahmad Musa gitu ya, sama Syekh Mahmud Iskandaroni, itu yang sering disuruh
panggil itu, ini kamu bagi. Jadi mereka orang Saudi yang bagi, kami yang dekat Abuya ini ya, sekretaris lah gitu ya. Ini yang bagian nulis, jadi tahu persis bulan. Itu belum yang tadi itu yang di masjid apa begitu, itu amalia Abuya. Dan biasanya kalau sudah malam 15 atau 17, akhir-akhir ini, saya seringkali diperintah sama Abuya, tatkala saya sudah hampir pulang ya, 3 tahun menjelang pulang itu, diperintah ini, ayo kamu pergi ke Masjidil Haram. Kan rumah kita ini atau pondok kita kan sekitar 5 kilo ya, namanya Rusaifa, kurang lebih 5 kilo dari Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram kan banyak mukimin Indonesia, itu nggak tahu kaya miskin, nggak peduli, pokoknya mukimin. Lah saya diantaranya zaman saya 3 tahunan saya ini diperintah sama Abuya, kamu undangi semua sudah datang ke sini. Begitu, itu yang datang bisa sampai 500, 600, 700, begitu mereka datang. Dan setiap orang dikasih amplop ini, dipanggil untuk mendapatkan uang saja. Koanya Abuya kan besar itu. Karena itu alhamdulillah berkat saya disuruh sama Abuya, diperintah oleh Abuya untuk datang kepada mukimin ya. Maka mukimin itu dulu sebagian yang hidup di masa saya hafal sama saya. Waduh, ya mereka panggil saya, kita masih muda waktu itu. Wih, ada Gus Lutfi, ada panggilan, begitu dulu ya. Alhamdulillah. Jadi mereka itu banyak yang ngerti saya, yang tahu saya, gara-gara sering apa memanggil mereka itu antara lain ya. Itu amalia Abuya, kemudian sedekah macam-macam. Jadi yang anak kecil dikasih 200, pokoknya sampai 1000 apa dikasih dulu. Wah, berapa saya nggak tahu, nggak bisa ngitung gitu ya. Begitulah itu yang dikerjakan oleh Abuya pada saat bulan suci Ramadan ya. Kalau amalan keseharian beliau ya beliau mengajar kami ini, seperti saya di sini kan mengajar, namanya pengasuh pesantren kan begitu ya. Kemudian beliau juga zikir atau wirid ya, rotib ya, itu senantiasa dibaca, dan kami juga diajak untuk membaca rotib ya. Rotib atau hizib itu sudah menjadi makanan kita tiap hari di sana. Seperti juga di sini kan, alhamdulillah. Jadi gaya diribat ini untuk urusan begitu, walaupun tidak 100% sama, maka saya lebih banyak mengadopsi dari apa yang dilakukan di Makkah begitu. Jadi Abuya juga mengajar seperti saya mengajar di sini. Ada ustadz lain yang mengajar, masyayikh lain ya. Kalau di sana masyayikh lain yang mengajar. Jadi sama. Itu rutinitas Abuya, dan beliau ini pengarang. Ya, beliau setiap saat itu mengarang. Itu kalau mengarang beliau dengan coretan-coretan, nanti kami penulisnya. Zaman saya itu ada 5 penulis kurang lebih. Coba ini diganti di situ. Ini dengan tulisan tangan. Kalau sekarang kan di sini saya, para santri yang khidmat sama saya kan suruh nulis dengan laptop kan begitu. Zaman itu nggak ada laptop, belum zamannya. Jadi ditulis tangan, harus dengan hot begitu. Jadi beliau itu pengarang apa yang terlintas pada pemikiran beliau, yang kemudian dicetuskan lewat coretan-coretan di kertas, langsung kasihkan kita menerjemahkan, menuliskan di tasnya begitu, sampai karya beliau itu banyak gitu ya. Alhamdulillah saya masih ingat salah satu karya fenomenal beliau itu kan Mafahim Yajibu Antusohah gitu ya. Saya masih ingat dalam proses kesekian saya bagian nulis. Jadi saya itu ada beberapa bab-bab di situ. Kalau saya baca itu saya ingat ini tulisan saya dulu, gitu ya. Kenang-kenangan. Ya bahkan banyak itu ya. Itu lepas habis itu kemudian di tas saya lagi kan lepas dari itu. Pokoknya saya kalau baca kitab Mafahim Yajibu Antusohah, begitu di babnya yang pernah saya menulis, saya ingat ini dulu tulisan saya ini ya. Kenang-kenangan kepada guru mulia Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itulah apa yang biasa dilakukan tiap harinya ya, yang mengarang, menulis, kemudian mengajar, kemudian ya undangan, diundang masyarakat. Dan Abuya juga ini termasuk ulama yang seringkali menyelesaikan problematika umat di sana itu. Banyak, baik juga pejabat termasuk di sana atau masyarakat pada umumnya. Ini konsultasi pada Abuya. Ya, demikianlah apa yang dilakukan Abuya setiap saat. Jelas ya? Jadi ya undangan-undangan itu sih pasti gitu. Kemudian apakah benar Abuya ini kalau Ramadan iktikaf di Masjidil Haram? Iya, kami juga begitu dulu. Kami kalau batal asar ini siap-siap diajak pergi ke Masjidil Haram ya, tatkala kita di Mekah. Kalau tatkala kita di Madinah, di Masjidil Madinah gitu. Tapi yang di Haram itu kita diajak kemudian disuruh umroh, diminta untuk umroh kita. Ya, umroh batal asar. Itu biasanya di pesantren dibagi zaman saya. Setiap zaman ada perubahan ya. Saya cerita di zaman saya dan yang saya ingat gitu ya. Misalnya dibagi 2 kelompok
tiga kelompok sih, dibagi tiga kelompok. Kelompok pertama itu diperintahkan untuk umroh. Jadi berangkat dari rumah atau dari pesantren ke Tanim, gitu ya. Nah, ke Tanim untuk umroh, jadi langsung umroh. Kelompok yang kedua ikut rombongan Abuya untuk iktikaf di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram Mekah. Kemudian kelompok ketiga jaga di rumah. Ya dah, di rumah ada takjil juga, sama dengan di sini ada takjil. Jadi tiga kelompok ini terus bergilir, A, B, C, terus rute rotasi terus begitu Ustaz. Ini zaman saya, karena saya di sana kan tahun 83 sampai 91 ya, kurang lebih begitu Ustaz. Ya, ini jadi Abuya sendiri, kadang-kadang Abuya langsung iktikaf, kadang-kadang Abuya juga ikut umroh bersama kita, tergantung dari kondisi Abuya. Bahkan juga termasuk di akhir-akhir ini tatkala Syekh Muhammad Abuya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki wafat, dilanjutkan dengan putra beliau juga sama gitu. Begitulah kurang lebih. Ini terkait apa tadi? Apakah beliau iktikaf ya? Bagaimana penghormatan Abuya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ketika ada tamu ya? Tamu beliau itu luar biasa. Kalau ada tamu luar biasa, khususnya tamu dari luar negeri itu sangat dimuliakan. Kiai-kiai, ulama-ulama, habaib-habaib yang datang dari berbagai macam tempat ya di seluruh dunia ini ya itu dikenal sama Abuya. Semuanya dekat dan semuanya dikenal namanya satu persatu ini. Karena itu setiap tamu yang ke sana merasa nyaman, senang, dimuliakan, diingat. Habib Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, begitu itu ingat Abuya. Ya, itu luar biasa. Tapi kalau Ramadan, Abuya lebih banyak menerima tamunya itu tidak di rumah, di masjid. Karena di rumah untuk ibadah, ya untuk ibadah persiapan seperti itu, mengaji begitu. Jadi kalau Ramadan justru kurang gitu ya. Karena Abuya fokusnya di mana? Di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Tapi di hari-hari biasa ada begitu. Biar Abuya itu punya pengajian batal maghrib sampai jam berapa ya? Kurang lebih kalau di sini ya, kurang sampai Isya ditambah lagi 1 jam kurang lebih begitu, jam 8 lah kurang lebih ya. Itu tiap hari tamunya datang itu, setiap hari. Dan kami dulu khidmat, saya termasuk di saat pengaji umum itu, pengajian umum, selain khidmat yang tadi ya, itu saya tugasnya membuat teh dan menyuguhkan. Tamu yang disuguhi sekitar antara 100 sampai 250 orang, disuguhi semuanya begini ya. Juga ada namanya kopi, gahwa Arabi kita mengatakan ya. Gahwa Arabi itu tidak pakai gula ya. Kemudian kita suguhkan gitu, ya lumayan lah. Saya alhamdulillah 8 tahun bisa dikatakan khidmat kerjaan saya itu bikin teh untuk tamu. Alhamdulillah istiqomah bisa begitu ya. Akhirnya barokah ya. Sekarang saya juga suka ngeteh dan gahwa juga ini jadi ya. Berkat dari tukang nyuguhi tamu begitu ya. Saya apa harapkan? Ulama-ulama itu kalau saya suguhi karena perintah Abuya selalu berdoa ke mereka. Jazakallah ya waladi. Alhamdulillah ahsanta ahsanallahu ilaik. Itu kan doa. Jadi tamu-tamu ulama-ulama itu pada mendoakan saya cuma amin begitu. Ya, alhamdulillah itu yang terjadi ya. Itu bukan di hari Ramadan tapi di hari biasa. Ya dah. Jadi Abuya lebih banyak menerima tamu pada hari biasa, khususnya pada tahun di waktu haji. Bulan haji ini waduh luar biasa ini tamu-tamunya. Kalau hari-hari biasa tamunya ya antara 100 lah. Tapi kalau haji ini bisa sampai 500. Kadang-kadang kita yang ngantarkan ya cuma lumayan lah, gak capek-capek gitu ya. Bungkuk gini. Tapi itu kenikmatan luar biasa ya. Itu yang teringat sampai sekarang. Tidak akan pernah lupa. Dan kawan-kawan saya juga pasti begitu. Ingat, oh dulu saya bagian gahwa, bahkan syai, bahkan ini. Seneng gitu ya. Itu yang ada di Mekah. Kemudian amalia apa yang diistiqomai oleh siapa? Kiai Haji Basori Alwi Ayah saja pada bulan Ramadan. Beliau karena beliau ahlul Quran, beliau mengajar Quran, tajwidul Quran. Itu murid dari mana-mana kita membuka namanya santri Ramadan itu mengaji Al-Quran ya dengan sistem 11 jam begitu ya. Nah, di akhir mereka ini belajar dari guru-guru, kemudian akhirnya juga tasnya kepada Abu Basori, ayah saya Kiai Basori Alawi, dan juga mendapatkan sanad dari beliau begitu. Ini senantiasa. Jadi Quran yang dikaji oleh Abah mulai dari tajwid juga mentartil para santri, termasuk juga santri khusus Ramadan ya. Kemudian amalan apa dari Kiai Basori Alawi selain mengajar Al-Quran? Ya banyak amalannya itu ya. Pertama yang
bikin pesantren itu ya, dan mendidik santri-santrinya ya. Itu yang saya tahu itu. Tapi yang dikenal dari beliau adalah guru Al-Qur'an. Tapi beliau juga luar biasa cara mendidik murid-muridnya, juga dekat. Artinya murid yang mau dekat dengan, maka dekat dengan beliau, beliau mau mendekat gitu ya. Tapi kan santrinya kan banyak. Kalau orang tidak memperkenalkan diri ya tidak bisa kan gitu. Kalau santri itu cuma 60 gitu kan masih bisa diingat. Kayak di sini ini ada 25 orang saya hafal semua ya. Bahkan kadang-kadang hafal sama orang tuanya juga hafal ya. Tapi kalau santrinya 500 ya banyak, apalagi yang sudah alumni sampai 1000 kan susah. Maka santri yang senang kepada kiainya hendaklah mendekatkan diri kepada gurunya agar kenal. Loh, kalau santri itu dikenal oleh gurunya berarti mendapatkan barokah, doa. Guru itu walaupun tidak mengatakan ya Allah, tapi misalnya berdoa ya Allah berilah, tapi kenal sama fulan bin fulan itu sudah doa. Itu keyakinan mestinya yang ditanamkan oleh para santri. Kalau aku dekat dengan guruku itu sudah doa, begitu mestinya. Ya, ini yang terbaik. Alhamdulillah kalau di Ribat ini karena santrinya sedikit jadi saya kenal semuanya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak di mana-mana itu hendaklah seorang pecinta ulama itu memperkenalkan diri dengan cara yang baik kan begitu ya. Kemudian minta doa. Ini sunnahnya begitu ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh ayah saya kepada murid-muridnya. Ayah saya itu juga biasanya begini, sering menikahkan para santrinya, juga masyarakat. Yang sering cerita beliau kepada saya begini, kalau ada orang gitu ya, misalnya seberang gitu ya, minta dinikahkan oleh saya, oleh ayah saya gitu. Ditanya, kamu ini siapa? Anu Kiai, saya putranya Pak Jazuli, misalnya Ustadz Jazuli. Oh, Ustadz Jazuli itu ayahmu? Iya. Kakekmu siapa namanya? Siapa kakekmu? Abah Zaini. Lo berarti kamu ini cucunya Abah Zaini ya? Gitu. Terus tanya, dulu Abah Zaini itu saya yang ngaketkan gitu. Terus sudah punya anak, akhirnya ayahmu itu saya yang ngaketkan, gitu ya. Terus sekarang kamu minta saya aketkan, jadi estafet kan usia ayah saya itu kan panjang kan. Jadi itu. Demikian juga yang unik ini, orang meninggal dunia, ya katanya. Dulu ini kakeknya ini saya nahlili, sekarang dia ini saya nahlili, ya. Dan sekarang ini cucunya mau saya tahlili juga, gitu. Walhasil itu yang sering saya dengarkan cerita unik dari ayah saya, tapi itu ya bukan unik-unik, tidak bermakna ya, unik yang bermakna dan bernilai dakwah kan begitu. Ini ayah saya, dan ayah saya juga kepada santri-santri, kepada jamaah-jamaah itu suka bergurau, bercanda ayah saya itu ya. Begitulah kurang lebih, tapi candanya ya canda yang normal, yang bagus, yang sopan gini. Seperti mungkin saya juga ya sering begitu juga kan. Jadi saya mengikuti Abuya pun begitu di dalam berkomunikasi dengan murid-muridnya, mengajar itu tidak kaku, ya ada candanya, ya begitulah. Dengan saya pun ya tadi itu masalah jenggot itu kan juga bercanda, kan gitu ya. Walaupun canda itu saya maknai dengan makna yang senang saya lakukan dengan apa yang diwasiatkan oleh Abuya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Begitu Ustaz. Ada masih? Silakan. Baik. Pertanyaan mengenai bidang keilmuan beliau berdua. Pertama, apa maksud dari pernyataan Abuya ana ibnul madzahibil arba'ah? Abuya Syekh Muhammad Ali Maliki, ya. Apa maksud dari pernyataan Abuya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Beliau mengatakan ana ibnul madzahibil arba'ah. Ya. Kemudian Kiai Haji Muhammad Basri Alwi dikenal ahli dalam bidang Al-Quran dan juga bahasa Arab. Apakah tempat mondok beliau sama dalam mendalami Al-Quran dan bahasa Arab atau beda tempat? Baik, kalau Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki yang dikenal oleh ulama-ulama Timur Tengah ya, sebagian mereka mengatakan sebenarnya Abu itu andai kata mau beristihad itu mampu Abu ya, dengan keilmuan beliau ya. Disiplin ilmu beliau itu luar biasa, karena itu karyanya luar biasa kan, banyak karyanya ya. Cuman Abuya tidak mau. Bahkan Abuya itu begini, Abuya itu sering menjalankan ya ibadah mengikuti mazhab Syafi'i, karena murid-muridnya banyak Syafi'i. Jadi agar tidak kontra dengan muridnya tidak bingung, kadang-kadang beramalia seperti mazhab Imam Syafi'i. Tapi beliau mengatakan, tapi ayahku ini bermazhab Maliki dan aku tidak pindah dari Maliki karena menghormati ayahku. Tapi untuk mengamalkan sesuatu, seringkali Abuya ini menggunakan mazhab Syafi'i.
Dan beliau itu sangat paham sekali mazhab Hambali maupun mazhab Hanafi. Tahu persis perbedaan pendapat di antara ulama-ulama dan mazhab itu tahu persis. Dan ini sering terjadi, andai kata ada suatu masalah, di situ ada mazhab, ada ulama dari yang hadir ya di majelis Abuya. Ada misalnya ulama hadir dari mazhab Hanafi. Kemudian ada yang hadir dari mazhab Maliki, ada yang hadir dari mazhab Syafi'i, ada yang hadir dari mazhab Hambali gitu ya. Kemudian tatkala Abu yang mengajar suatu permasalahan atau ayat Al-Qur'an atau hadis atau suatu hukum, maka Abu ya caranya begini, agar bijaksana beliau tidak menyampaikan satu statement yang mungkin di antara dari hadirin ini berbeda pendapat. Maka beliau justru bertanya, Syekh Fulan, antum kan mazhabnya Hanafi, gimana menurut mazhab Hanafi? Ditanya, ya, maka Syekh Fulan yang hadir menyampaikan, kalau menurut mazhab kami begini gitu. Kadang-kadang kalau nggak tepat ya disangkal sama Abu ya dengan ilmiah. Bukankah mazhab antum mengatakan begini ya Syekh? Kenapa antum mengatakan ini? Berarti Abu ini paham terhadap mazhab Hanafi. Demikian juga mazhab Maliki. Tatkala ada ulama mazhab Maliki dimintai pendapat, kemudian ada sesuatu yang Abu Yadi masih kurang pas gitu ya, maka ditanya, loh, bukannya begini mazhab Maliki, begitulah kurang lebih ya. Demikian semua mazhab. Jadi beliau itu sangat menguasai. Cuman amalia beliau pertama, beliau sangat menghormati ayahandanya yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang sudah memilih mazhab Maliki untuk mazhab keluarga. Maka beliau tidak keluar dari mazhab Maliki. Walaupun beliau ini senang dengan mazhab Syafi'i karena hampir murid-muridnya yang ikut mazhabnya Syafi'i karena orang Indonesia ya, mayoritas dan beberapa orang Malaysia yang sering hadir ke sana itu kan mazhabnya mazhab Syafi'i. Maka beliau mencarikan kami ini juga masyayikh Syafi'i. Syekh Fulan mengajari kami supaya tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Dan Abu yang seringkali juga begitu dalam suatu masalah mengikuti mazhab Syafi'i. Barangkali itu yang dikatakan ya, ana ibnul madzahibil arba'ah. Kurang lebih begitulah mungkin ya. Dan ini bahasa saya juga kurang tahu dari mana ini ya. Ana ibnul madzahibil arba'ah. Mungkin sebelum saya masanya di sana atau setelah saya kan namanya kehidupan kan ya. Kalau statement atau wasiat-wasiat kan tidak tahu. Kita tidak tahu di zaman kita ngomong apa guru kita, bicara apa, pesan apa kan gitu ya. Baik. Kemudian ayah saya Kiai Haji Basri Alawi dikenal sebagai guru Al-Quran dan bahasa Arab. Ya, memang beliau juga mempunyai karangan bahasa Arab namanya Madarid Durus Al-Arabiyah. Madarijud Durus Al-Arabiyah. Itu di karya beliau yang diajarkan di pesantren dan beberapa tempat. Ya, itu untuk mubtadiin, untuk orang-orang yang baru belajar bahasa Arab. Hadza kitab, halil kitab alal makat. Nah, Alkitab al-Makkad saya setengah hafal juga gitu ya, lumayan lah gitu ya. Nah, tapi begini yang saya tahu, kalau Al-Quran, sanad beliau Al-Quran itu diambil dari Syekh Abdul Karim Gresik. Itu salah satunya yang sering disebut beliau ya. Sedangkan bahasa Arab itu beliau sering menyebut Syekh Abdullah bin Nuh yang dari Bandung itu ya, Bogor kalau tidak salah, Bandung itu Bogor ya. Tapi waktu itu Syekh Abdullah bin Nuh ini waktu ngajar di Solo menjadi dosen dan ayah saya menjadi mahasiswanya, kemudian khidmat kepada dosennya, kemudian disuruh nulis ini. Akhirnya ayah saya ini senang dengan bahasa Arab gara-gara gurunya yaitu Syekh Abdullah bin Nuh, Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya, ada kitabnya itu ya begitu. Jadi kalau pertanyaan ini apakah sama? Tidak sama tempatnya, berbeda guru ya antara bahasa Arab dengan Al-Quran. Itu yang saya tahu. Jelas Ustaz? Jelas Kiai. Lanjut, masih ada? Masih ada. Pertanyaan mengenai menu berbuka puasa kesukaan beliau berdua, Kiai. Pertama, apa menu berbuka ketika Kiai Lutfi mondok di tempat Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Kemudian apa makanan kesukaan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika bulan Ramadan dan pada hari biasanya? Baik. Kemudian apa makanan kesukaan Kiai Haji Muhammad Basri Alwi? Katanya kesukaan makan saya kan? Baik, nggak apa-apa ya. Sesuai pertanyaan dari para santri ini ya. Baik, menu buka puasa kesukaan beliau berdua. Ini sisi yang lain ya. Kalau tadi sisi
secara akhlak ya, ibadah, ini sisi kesukaan. Sukaan makan lagi gitu ya. Kalau bulan puasa yang jelas kalau di sana itu kami ya, ini kan tanya saya dulu kan waktu saya mondok ya, berarti saya dengan kawan-kawan saya itu ada makanan kalau buka puasa ini apa nih, takjilnya ya. Takjilnya itu ada namanya sambusak. Insya Allah kalian tahu kalau sambusak, karena sambusak tidak asing lagi di telinga orang Indonesia, paling tidak orang-orang pesantren yang ngerti sambusak ya. Baik, itu. Yang kedua ada namanya yagmus namanya. Yagmus itu ya gorengan lah gitu. Ada namanya mantu juga ya. Itu mantu bukan mantu karena menikah, bukan. Namanya makanan namanya mantu ya. Ini orang Arab yang tahu. Nah itu seringkali kita kalau mau buka puasa itu beli itu ya sambosak, gitu ya. Sambosak, terus mantu, yagmus, magli itu gorengan lah. Kurang lebih begitu nama-nama itu di sana. Sudah, kemudian kurma yang pasti, kurma sama zam-zam. Terus ada minuman. Kalau di sini orang Indonesia kan ada kole, gitu ya, cendol, apalagi gitu ya, es tegan, gitu ya. Kalau di sana ada namanya subia namanya. Subia itu satu jenis minuman yang dibuat dari roti, tapi rotinya ini roti yang yang lama itu loh, yang sudah buki sudah rusak gitu ya, beragi punya ragi. Ternyata roti kalau kita biarkan kan tumbuh seperti jamur, itu raginya ini. Nah itu diproses, dimasukkan di air matang gitu, kemudian berapa hari terus dicampur sama dicampur sama gula, campur sama ini dan itu ya, yang orang ahlinya. Itu tak tahu saya, mungkin sehari semalam atau 2 hari 2 malam itu, kemudian besoknya berproses seperti air tape. Rasanya ini. Pernah minum air tape ya? Kan hangat-hangat gitu ya. Itu kalau lama menjadi toa itu bisa. Tapi ini kalau pada batas tertentu ya, ini masih bagus, enak. Itu namanya apa? Subia. Kita sukanya itu dulu kalau Ramadan, dan subia ini keluarnya hanya bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita ketemu dengan kawan-kawan bulan suci Ramadan atau di grup misalnya, kan sekarang ada grup WhatsApp, itu kan ada kawan-kawan dari Mekah. Langsung gini, ada nggak subia gitu ya. Juga kita kadang-kadang juga makan namanya full. Full itu adalah makanan yang ada rotinya namanya tamis ya. Kemudian full itu terdiri dari olahan kacang. Kacang digoreng ya, digongso gitu sampai jadi full dengan bumbu-bumbu tertentu. Maka itu juga kesukaan kita. Ya. Ada lagi namanya tagote. Nah, tagote itu makanan dari usus atau dari babatnya kambing kan gitu ya. Itu diolah demikian rupa, dieseng-eseng gitu ya. Namanya eseng-eseng gitu, ada bumbu tertentu, saya nggak tahu caranya. Itu namanya tagote. Ya ada rotinya sendiri gitu ya. Jadi kayak roti dikasih kayak sandwich itu loh, tapi tidak seperti sandwich. Kalau sandwich kan tetap. Ini enggak. Ini ditelet begitu, dimasakan gini ya. Pokoknya seperti kue Maryam barangkali dimakan sama gulai. Nah, tapi itu namanya tagote. Ya, itu juga khas di Mekah yang kita sukai. Itu Ustaz, ya, itu dari kami ya. Kemudian apa kesukaan makanan abuya ketika bulan Ramadan dan hari biasa? Abuya ya nggak jauh berbeda lah. Abuya juga mengkonsumsi roti, kemudian keju, kemudian susu. Itu di Ramadan juga begitu. Yang pasti adalah zam-zam dengan Zam-zam dengan kurma. Kemudian setelah atau sela-sela menjelang taraweh gitu ya, beliau itu senang minum gahwa Arabi, kopi Arab. Ya, kami juga sering bikin itu kopi Arab gitu ya. Baik di Masjidil Haram itu yang dibawa Buya begitu. Ya, ada juga makmul namanya. Makmul itu olahan dari ini kurma. Kurma diolah demikian rupa namanya makmul. Ya, itu juga kesukaan Abuya di bulan suci Ramadan. Tapi di hari-hari yang lain, ya Abuya sebagaimana beliau beretnis marganya Arab, ya kesukaan makan masakan Arab. Ya seperti nasi mandi, nasi kalau biryani semacam itu kalau di sini kenal biryani ya, tapi namanya nasi mandi. Terus ada juga namanya salik. Salik itu ibarat ibarat bubur yang membuat jadi bikin olahan dari nasi,
kemudian dikasih susu, kemudian dikasih air godokan dari ayam atau daging kambing, ya itu dimasukkan jadi satu, maka jadilah bubur. Jadi tergantung bubur ayam atau bubur kambing, begitu namanya salik. Namanya itu Abu yang paling senang makan salik gitu ya. Dan biasanya ya kita diajak makan bersama salik, dan ini istimewa. Pernah beliau bercanda, saya juga tidak tahu namanya bercanda ini. Waktu ada kawan yang gak begitu suka salik ini, padahal Abu ya suka salik, Abu ya bercanda ini. Kau tahu nggak salik ini makanan orang surga ini, katanya gitu. Saking senengnya Abu ya. Ya itu begitulah, karena Abu ya juga sering bercanda sama kita ya. Begitu, ya luar biasa. Ini dari Abu ya Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki. Kemudian apa makanan kesukaan ayah saya Kiai Haji Basori Alwi? Kalau masa mudanya ya tentu seperti mana orang Indonesia gitu ya. Saya dulu kenal bakso itu juga dari ayah saya. Kalau ayah saya nggak suka bakso, sebagai orang Malang kan nggak mungkin saya suka bakso gitu ya. Dulu itu kita itu ya, ada orang di sini orang Madura. Saya nggak tahu namanya ini orang Madura ya. Ada satu orang Madura, panggilannya karena di dalam rombongnya ini orang Madura, masya Allah, dia ahli ibadah di masjid. Jadi kita aman lah gitu ya. Dulu dia jual bakso geledekan ini ya. Ditulisi sama dia ini samber, kayak nggak tahu kan samber itu kan disambar kan gitu kan. Akhirnya kami panggilnya Cak Samber gitu ya, bakso Cak Samber. Itu tiap hari mangkal di depan rumah kami itu. Dan sama ayah saya suruh beli kita ini ya. Ya itu dulu gitu ya. Itu masih muda. Seperti juga kita lah gitu. Cuman saya ingin menyampaikan tatkala beliau sudah sepuh, beliau itu kalau dahar, kalau makan tidak mau yang ada lomboknya, ada mericanya ya. Pokoknya yang ada mengandung pedas sedikit tidak mau dia. Begitu. Jadi akhirnya tempat pengajian itu paham sekali. Ya, oh ini Kiai Basori Alwi ini tidak suka yang ada tumbarnya, mericanya, kayak gitu-gitu. Ya, apalagi lomboknya atau apa cabenya, enggak, pasti gitu. Jadi ya begitulah itu ayah saya. Subhanallah, itu ternyata saya warisi sekarang. Saya itu begitu. Kalau sudah makan ada cabenya, ada gitu, akhirnya sakit perut. Ya, padahal dulu asalnya tidak begitu. Ya rupanya ini warisan dari orang tua ya. Alhamdulillah saya nikmati ya. Dulu saya tidak begitu. Waktu sering menggantikan ayah saya ayah saya mengajar, kalau ayah saya udur, entah itu umroh atau sakit, saya dulu menggantikan itu. Yang repot itu sampai pemilik rumah yang biasa memasakkan ayah saya pun dikasih dengan masakan untuk ayah saya. Jadi rasanya hambar gitu. Gak ada micanya, gak ada ini. Saya protes. Kalau saya kan masih sehat gitu. Kemudian minum pun demikian. Ayah saya itu sudah lama sekali itu mengidap diabetes, maka beliau bisa menjaga diri, tidak minum yang manis-manis kecuali beliau menentukan sendiri, itu begitu. Ya, dulu waktu saya sehat pernah juga tatkala saya mengajar mewakili di majelisnya ayah saya, dikasih air putih deh. Begitu saya minum air putih, saya bilang, saya belum sakit, tidak sakit saya ini, saya suka yang lain-lain, kopi gitu saya suka, jahe saya suka, begitu kan. Nah, itulah sedikit dinamika yang ada pada ayah saya tentang makanan ya. Beliau itu tidak terlalu rewel orangnya, enggak begitu aneh-aneh, tapi ya normal, cuman menghindar, pandai untuk menghindar. Kata orang Jawa itu tarak katanya. Tarak itu pandai menghindar sesuatu yang oleh dokter dilarang, itu pandai sekali ayah saya. Saya kalah itu ya. Saya itu tertib, betul-betul taat kepada aturan-aturan kesehatan, karena itu usianya bisa panjang begitu sampai 95 tahun, luar biasa. Begitu Ustaz kurang lebih mengenang beliau berdua. Sudah selesai atau masih ada lagi? Sudah selesai. Alhamdulillah. Ya ikhwan, walaupun kita kemas dengan sedikit santai, tapi itulah rasa cinta kita ya kepada beliau berdua, karena beliau berdua adalah seorang ulama warasatul anbiya, Abu Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki dan ayah saya Kiai Haji Basori Alawi ya. Karena ini pertanyaan ini juga dari para santri, jadi ya aneh-aneh juga pertanyaannya ya. Tidak apa-apa lah, ini karena kalian juga termasuk kepada Abu ya kan, kalian ngaji pada saya berarti kan cucu murid Abu Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki kan, begitu juga ya. Karena saya juga jadi putranya Kiai Basori Alawi, kalian juga kecipratan barokahnya ayah saya Kiai Haji Basori Alawi kan, begitu ya. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan semua apa yang kita inginkan. Amin. Dengan rasa cinta kita kepada para ulama. Amin. Khususnya ulama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau berdua diberi tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Beliau senantiasa membawa berkah, baik beliau hidup maupun beliau tidak ada, sudah wafat,
tetap memberkahi kita semua. Allahumma Amin. amin. Ya ikhwan, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, mungkin canda saya kurang bagus ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.